Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 701. Huho, antara langit dan bumi, ada semua suara tangisan hantu. Melihat langit dari jauh, lautan berdarah yang menutupi langit sangat menakutkan, dan gambar besar di belakang Yin Ziping bahkan lebih terlihat. Jalan ajaib, buka. Dalam kengerian itu, suara bergumam menembus langit. Segera, suara rengekan Ruogui terdengar terus-menerus. Dengan dia sebagai pusatnya, sebuah pusaran terbentuk, dan roh-roh jahat yang menggelinding keluar. Bentuknya berubah, sebuah pola ajaib muncul di alisnya, matanya menjadi merah darah, dan matanya penuh dengan rambut putih haus darah dan kasar, yang telah menjadi merah darah satu persatu dengan mata telanjang. Woho, suara sedih Li Gui menjadi lebih dan lebih, dan roh bergulir roh jahat berpusat padanya, membentuk pusaran besar, berguling dengan pasir kuning, dan mengamuk ke langit. Itu ajaib lagi. Kuartet terdengar lagi. Aku khawatir kamu tidak akan mengungkapkan jalur sihir. Melihat Ye Chen mengungkapkan formulir ini, Tuan menyeringai Ling Zhen yang mencibir di langit. Karena Ye Chen membuka jalur sihir di depan umum, dia bisa saja memanggil orang banyak untuk membunuh Ye Chen. Apalagi dia sudah melakukannya. Seawal Ye Chen menunjukkan identitas aslinya, dia masih diam-diam menghubungi orang-orang kuat yang hadir, selalu siap untuk setan. Ungkapkan iblis itu lagi, kali ini kamu belum mati. Zheng Yangzong, leluhur Zheng yang juga menunjukkan rasa malu mereka. Dan Chen, di antara kerumunan, dan melirik Ye Chen dan menatap Dan Chen lagi. Dia adalah Dan Seng. Dan Chen tidak mengatakan apa-apa selain mengatakan kalimat seperti itu, tetapi kalimat seperti itu cukup untuk menjelaskan semuanya, yaitu, Dan Chen telah membuat beberapa keputusan. Anakku bukan iblis. Di sini, Hao Tian Xuanzhen memberikan suara dingin, dan kekuatan di tubuhnya juga berkonsentrasi, selalu siap membantu Ye Chen menghentikan pasukan pihak ketiga. Gambar-gambar hari ini benar-benar menyenangkan mata. Dua orang muda yang paling menakjubkan, satu yang pertama, yang kedua, tuan rumah, dan pembunuhnya, semuanya bisa dibenci. Bang, bang, bang. Dalam suara diskusi, Yin Ziping telah menggerakkan langkahnya, tubuhnya penuh dengan sihir, setiap helai terasa berat seperti gunung, dan setiap kali ia jatuh, langit virtual mengaum, dan dengan setiap langkah ia jatuh, rengekannya terdengar jelas. Ye Chen, kamu benar-benar membuatku sangat bersemangat. Yin Ziping dengan nyaman mengisap gas yang berdarah, tertawa dengan drama slapstick, matanya bersinar dengan kesuraman yang berdarah, penuh haus darah. Ini benar-benar kejutan bagi saya untuk bersembunyi begitu dalam. Dibandingkan dengan Yin Ziping, meskipun Ye Chen dalam kondisi magis, dia tidak memiliki pembunuhan seperti imajinasinya. Penampilannya sangat tenang dan kuat, menghancurkan seluruh dunia. Jadi, kamu akan mati cepat. Yin Ziping tersenyum dan melambaikan tangan dengan tiba-tiba, lautan berdarah tiba-tiba berguling ke arah Ye Chen, dan dia akan menelan Ye Chen Seng ke dalamnya. Pada saat yang sama, Taixu Longhai muncul pada saat yang sama, menghancurkan kekosongan dari arah lain, dan berguling ke arah Ye Chen. Melihat ini, darah Ye Chen naik, dan laut berbintang emas melonjak, jatuh dan berguling, menghalangi Taixu Longhai satu pihak. Kemudian, dengan sepenuh hati, dia memanggil api peri dan guntur langit. Api peri berubah menjadi lautan api, langit guntur berubah menjadi lautan guntur, dan lautan api dan laut guntur langsung bergabung bersama, menjalin kekuatan yang mengejutkan. Boom! Su begitu kuat sehingga Thunder Huowei berada di bawah tekanan, dan setengah dari kekosongan runtuh. Serang! Dengan teriakan Ye Chen, lautan api yang menggelegar bergulung menuju lautan merah Yin Ziping dan menyerangnya, menghalangi itu. Boom! Boom! Lautan emas bintang-bintang melawan Taixu Longhai, dan lautan api yang bergemuruh melawan Samudra Merah. Aumannya mengguncang langit, langit, dan ruang kosong semuanya meledak selama seluruh waktu tubuh, dan setiap inci runtuh. Sialan, melihat pemandangan yang begitu besar, para penonton terpaksa mundur ke arah kuartet lagi. Ini benar-benar bukan lelucon. Begitu salah satu dari mereka terlibat, rasanya masam. Jalan naga ajaib. Segera, suara drama Yin Ziping bergema di seluruh dunia. Saat suaranya jatuh, naga berdarah meraung ke arah Ye Chen, yang jumlahnya tidak bisa diperkirakan, menutupi langit dan bumi, masing-masing dengan gas pembunuh, masing-masing sangat kuat. Wan Jian Chaozong, Ye Chen segera melambaikan pedangnya, menunjuk ke satu sisi, pedang yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dari mereka dicampur guntur dan api abadi, berteriak keras, masing-masing dengan kekuatan menghancurkan dan sekarat. Hah, hah, hah. Di tempat itu, pedang ki dari Wan Jian Chaozong dan naga ki dari Jalan Naga Setan bertabrakan secara instan, pedang ki runtuh satu persatu, dan naga iblis juga dimusnahkan dalam satu cara, gambar itu berdarah. Naga terlalu vicious terlarang. Penyalahgunaan drama Yin Ziping terdengar lagi.
Boom, 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 raungan terdengar, dan pusaran berwarna darah melayang di atas langit, dan di setiap pusaran, seberkas sinar berwarna darah yang sangat tebal dimasukkan ke dalam tanah, dan setiap berkas cahaya berwarna darah memiliki rune yang membosankan mengalir, dan kemudian terjalin, rantai rune terbentuk, menghubungkan 9 berkas cahaya besar dan kokoh ke dalam sangkar yang ukurannya puluhan ribu kaki. Hol, 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 segera, serangkaian nyanyian naga yang berat terdengar, cetakan naga besar dengan ratusan kaki tergantung di atas sangkar besar, dan ada gas naga berwarna darah di sekitarnya, dan setiap untai terasa berat seperti gunung. Ini adalah larangan naga Taiksu, tetapi didasarkan pada jiwa naga kuno Taiksu, dicampur dengan kekuatan hati iblis, fusi penyegelan, pemenjaraan, dan pengetahuan ini adalah salah satu larangan naga Taiksu, yang lebih kuat daripada waktu sebelumnya. Kuat? Ini bukan hierarki. Saya telah menderita kerugian sekali, dan saya telah kedua kali. Apakah Anda pikir itu masih berguna bagi saya untuk ketiga kalinya? Ye Chen mencibir, naik ke langit, Jiwa dan Zulong bergegas keluar dari Shanghai, menghalangi depresi segel naga. Buka untukku. Dengan raungan Ye Chen, Bahuang mengepal ke langit, mencampur banyak metode rahasia, dan memecahkan segel naga dengan satu pukulan. Tanpa penahanan segel naga sihir, Ye Chen terbang ke langit seperti naga dan bergegas keluar dari kurungan penjara naga yang terlalu fiktif, lalu melambaikan dan menembak 9 naga dan bergegas ke Yin Ziping. Hancurkan aku. Yin Ziping mencibir. Segera, alisnya bertahan. Kemudian, sepotong sihir terbang keluar, dimasukkan ke langit, dan menatap dengan hati-hati, itu adalah peta yang mulia. Segera, Guanghua melintas, dan peta besar itu tiba-tiba terbuka, lebarnya ratusan kaki dan ribuan kaki, seperti air terjun perak yang menggantung dari langit, tampak luar biasa cerah di malam yang gelap. Peta itu membentang utara-selatan, timur-barat, dan timur-barat, dan dicetak dengan kekuatan magis yang luar biasa, sangat luas, setiap gunung besar, setiap cangcuan, dan setiap kota kuno di atasnya ditandai dengan sangat jelas. Meskipun ini adalah peta, Ye Chen hanya merasa sangat kecil di depannya, karena terlalu megah. Peta Kyushu Suantian. Di tempat itu, orang-orang Qing Yunzong dan Zheng Yangzong menunjukkan cahaya berapi-api. Peta Kyushu Suantian. Ada juga biksu yang lebih tua dalam penonton yang menyilaukan dan menatap gambar dewa besar, mereka tampaknya mengenali peta Kyushu Suantian, dan mereka tampaknya tahu asal-usulnya. Lansia, apa itu peta Kyushu Suantian? Ada biksu junior yang memandangi biksu yang lebih tua satu demi satu. Itu peta Kyushu Suantian yang diukir oleh Kaisar Chen dalam pertempuran sebelumnya di Dachu. Lebih tepatnya, itu harus menjadi bagian dari peta Suantian Kyushu. Seorang senior tua dengan pendekatan mendalam menjelaskan, peta Suantian Kyushu adalah peta yang mencakup seluruh Chu. Yang abadi meninggal, perselisihan sipil Chu Xuanzong besar, dan peta Kyushu Suantian juga terpecah dengan jatuhnya Chu Xuanzong besar. Gambar yang Anda lihat di sini seharusnya hanya menjadi peta Nanchu. Sedangkan sisanya, saya tidak tahu kemana perginya. Itu bukan hanya peta, tetapi senjata ajaib. Seseorang menarik napas dalam-dalam, penuh kekaguman dan kekaguman. Senjata. Dengan cara ini, Pinger tidak terkalahkan. Di sisi kehampaan, pria sejati Tongsuan dengan lembut mengusap janggutnya. Dan Chen, itu tidak baik. Di antara kerumunan, dan menatap peta Kyushu yang berbintang, yang tampak kosong, dengan tatapan cemburu di dalam hatinya. Melihat Dan Chen lagi, wajahnya juga jelek dan mengerikan, seolah-olah dia juga sangat takut dengan peta Kyushu Suantian. Tuan, selain itu, Xiao Luoxi berharap untuk menarik lengan Dan Chen. Pertempuran belum berakhir, tidak ada kemenangan atau kekalahan yang diketahui, dan mari kita lihat dulu. Dan Chen menarik napas dalam-dalam, tetapi ada kekuatan di tubuhnya, dan dia selalu siap untuk menembak. Ayah, di sini, Hao Tian Xiyue juga melihat Hao Tian Xuanzhen. Aku akan menembak kalau perlu. Hao Tian Xuanzhen menarik napas dalam-dalam, dan matanya cerah. Sekarang dia tahu itu adalah anaknya, dia siap melindunginya dari angin dan hujan kapan saja. Kakak, aku sangat takut. Di sisi ini, Sangguan Yuer menempel erat ke tangan Giok Sangguan Hanyu, pipinya yang indah pucat. Kamu harus percaya padanya. Sangguan Hanyu merasa lega, tetapi matanya juga dikelilingi oleh kekhawatiran, karena dia bahkan tidak tahu apakah Ye Chen bisa menolak peta Kyushu. Bagaimana perasaanku seperti perkelahian. Di antara kerumunan, pria tua di Zuge memutar lehernya dengan keras. Di sebelahnya, Dugu Bangga dan Fuling semua mengumpulkan kekuatan yang kuat. Aku bilang, ayo pulang. Di sini Niu Sisan batuk dan berkata dia akan berbalik dan berjalan pergi. Kamu tidak memiliki nama keluarga di masa depan, kamu akan memiliki nama keluarga langsung. Tai Zhenren dan Wu Sanpao berteriak. Jangan lakukan itu dengan mereka. Niu Tertin, yang akan melarikan diri pada saat terakhir, kembali pada saat ini, dan terkejut. Kamu sendirian, bisakah kamu menghentikannya? Di kerumunan, Jin Ningsuang menatap Ye Chen di langit dengan cemas.
Terakhir kali mereka berhadapan dengan Yin Ziping, mereka bersama-sama mengorbankan senjata magis untuk memblokir paksaan mengejutkan Yin Ziping. Sekarang hanya Ye Chen yang sendirian, dia tidak yakin apakah Ye Chen dapat menurunkannya. Boom! Di tengah diskusi, peta Kyushu Suantian bergetar sedikit, dan dunia yang mengejutkan muncul tiba-tiba, seluruh kehampaan runtuh, dan bayangan Dewa Kanglong 9 arah Ye Chen hancur untuk terbang abu di tempat. Di tempat, Ye Chen juga disemprot dengan darah, dan seluruh orang meneguk, hampir jatuh ke dalam kehampaan. Segera, dengungan terdengar, alisnya bersinar cerah, dan ding kecil terbang keluar, melayang di atas kepalanya. Dengan suara mendengung, Daluo Sen Ding menjadi besar dan luar biasa, itu besar, berat, sederhana dan alami, penuh dengan udara misterius, dan membentuk air terjun emas. Setiap untai sangat berat. Pada baju besi bagian atas, Tianzi beroperasi sendiri, dan selama periode itu, ada jalan yang terkait dengan langit. Chapter 702. Boom! Dengan kekuatan besar Daluo Sending, konfrontasinya dengan Kyushu Suantiantu meledak menjadi raungan di seluruh dunia. Daluo Sending mendengung dan terguncang di tempat oleh Kyushu Suantiantu, cahaya ilahi di atasnya redup, dan Ye Chen ditekan oleh Daluo Sending, dan dia tidak bisa menahan senandung. Mungkin seperti yang dikatakan Jining Suang, dia dan Ye Chen bisa bekerja bersama untuk memblokir peta Kyushu Suantian, tetapi jika hanya Ye Chen yang tersisa, akan sulit untuk mengatakannya. Meskipun Daluo Sending dilemparkan oleh Daluo Sentai, bagaimanapun, waktu untuk temper masih sangat singkat. Dibandingkan dengan itu, peta terkenal Kyushu Suantian adalah upacara pengorbanan yang dikorbankan oleh kaisar di masa lalu, dan itu adalah alat ajaib. Meskipun rusak, setelah bertahun-tahun pelatihan, kekuatannya umumnya tidak kuat. Dengan cara ini, Daluo Sending memiliki postur yang ditekan di tempat. Ye Chen, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Di atas langit ketiadaan, Yin Ziping dengan nyaman menghisap gas berdarah dan tertawa, tetapi senyum itu selalu menakutkan dan mengerikan. Tergantung kamu. Ye Chen mendengus dingin, dan pelangi Dewa Emas naik ke langit di atasnya, membawa esensi tubuh suci dan darah suci, terendam dalam Daluo Sending. Daluo Sending bergidik, cahaya para dewa berkembang, dan ukuran tubuhnya menjadi besar sesaat. Pengorbanan langit jia-jia dengan cepat bergerak dan berkumpul dengan sendirinya. Tampaknya terinspirasi oleh darah suci. Secara umum, suara itu terdengar dari langit, dan ada banyak penglihatan yang saling terkait di satu sisi, yaitu naga melayang-layang, Phoenix mendesis, harimau putih menderu, basal menderu, dan unicorn mengaum. Di tempat, kekuatan besar Daluo Sending meletus, jadi dia baru saja memblokir tekanan Daluo Sending. Itu menarik. Yin Ziping menunjukkan 2 baris gigi putih, dan lebih banyak tertawa. Lalu, dia tiba-tiba mengambil pemuda itu dan meraihnya tiba-tiba. Segera, langit yang kosong gemetar, dan pusaran gelap muncul, menutupi langit dan bergerak cepat, membuat orang berubah warna dalam menelan yang mengerikan, seolah-olah menelan semua yang ada di dunia. Melahap keajaiban. Ketika Ye Chen mengerutkan kening, dan Jining Suang bergabung untuk melawan Yin Ziping, dia telah melihat kekuatan menelan keajaiban langit. Sekarang, dengan restu dari jiwa naga kuno Taigu dan kekuatan iblis, kekuatannya sombong. Hanya dalam 1 detik, ia menemukan bahwa spermanya dengan cepat ditelan, dan kecepatannya jelas semakin cepat. Gila daripada aku, itu sangat tajam di mata Ye Chen, dan Jin Hui berkedip. Segera, bunyi dengung terus memancar, dan berbagai cahaya ilahi terbang dari alisnya, dimasukkan langsung ke dalam perjamuan, dan berubah menjadi roh, membunuh pedang, pedang emas, lonceng perunggu, drum perang, cermin spiritual, pagoda, dan lainnya. Semuanya. Hal utama adalah bahwa jumlah artefak yang ditawarkan oleh Ye Chen benar-benar tidak besar, ada ribuan di antaranya, bersinar dengan semua jenis cahaya, seperti bintang, menghiasi langit. Saya mengandalkan. Melihat adegan seperti itu, para penonton kuartet terkejut dan meluruskan mata mereka. Biksu biasa yang adalah seorang biksu berat dan mengorbankan 10 roh pada saat yang sama sangat digantung, tetapi Ye Chen mengorbankan ribuan arwah dalam satu napas. Perangkat, ini bukan binatang itu. Boom, bang, bergemuruh. Dalam gelombang yang mengerikan, langit virtual sedang booming, seolah-olah petir terhubung, seluruh langit virtual ditutupi oleh kecemerlangan yang menyilaukan, momentum terjalin, dan kekuatannya mengejutkan. Segel aku, Ye Chen berteriak, darahnya naik, dan dia membakar dengan gila. Kekuatan spiritual yang besar sebagai gantinya dituangkan ke dalam banyak roh. Dia adalah tubuh suci kuno. Meskipun tidak lengkap, darah bukanlah keagungan biasa. Yang paling penting adalah bahwa Ye Chen putus asa. Rao adalah sumber dari tubuh suci kuno. Untuk mendukung ribuan roh. Boom! Dengan raungan sutian lainnya, ribuan artefak magis juga meledak. Vortex kekuatan magis menelan yang masih berputar terhalang oleh banyak artefak spiritual. Di tempat, Ye Chen memuntahkan darah, dan dia membayar mahal untuk melarang pusaran menelan keajaiban surga. Di sini,
Ketika Ye Chen diblokir dari menelan pusaran ajaib menelan langit, wajah Yin Ziping tiba-tiba terpana, terutama karena banyak kekuatan gaib diselesaikan oleh Ye Chen, yang membuatnya sudah menjadi jantung iblis, dan memulai perjalanan yang lebih haus darah. Kamu juga punya aku. Yin Ziping meraung, dan alisnya juga penuh dengan cahaya magis. Tampaknya Ye Chen harus menggunakan banyak alat ajaib untuk mematahkan pusaran Yin Ziping tentang menelan kekuatan sihir. Apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan? Ye Chen mendengus, melangkah keluar, menyilangkan ratusan kaki, dan kemudian sebuah gua pedang Fengshen menembus kekosongan, mendekati alis Yin Ziping. Melihat ini, Yin Ziping menembakkan pedang pembunuh merah. Keluar, Ye Chen meraung keras, dan naga gila Tianru meneriakkan pedang pembunuh merah. Hah! Dengan nyanyian pedang, Ye Chen tidak pernah datang. Terlalu sia-sia. Yin Ziping bersenandung dingin, ingin menggunakan metode rahasia ini untuk mentransfer pengetahuan Ye Chen, dan berpikir bahwa ia menggunakan banyak alat ajaib untuk mendapatkan waktu. Kamu bisa mentransfer pedang Fengshen Jue, aku tidak tahu apakah kamu bisa melakukan hal yang sama dengan trik ini. Ye Chen mencibir di sudut mulutnya, Jin Hui sedang mekar lagi, dan kekuatan yang kuat dengan cepat berkumpul. Ini terasa, wajah Yin Ziping berubah, dan dia buru-buru mundur, seolah-olah dia tahu seberapa kuat gerakan Ye Chen. Hah! Tepat setelah Yin Ziping melangkah mundur, alis Ye Chen menembakkan Dewi yang tak tertandingi. Dewi menghantui kekuatan guntur, darah, dan kekuatan api peri. Kekuatan itu tak tertandingi, dengan kekuatan menembus lubang. Bukankah ini trik dewa? Bagaimana mungkin? Kalimat ini diucapkan oleh Tai Su Gulong di tubuh Yin Ziping, seolah-olah Ye Chen juga akrab dengan teknik rahasia ini dan mengejutkannya. Dia kaget, apalagi Yin Ziping. Sebelumnya, dewa satu langkahnya hampir membunuh Ye Chen, dan dia tahu hegemoni misteri ini. Sekarang, menghadapi dewa satu langkah Ye Chen, dia tidak bisa selamat. Jika ini satu pukulan, itu tidak akan terasa enak. Terlarang. Melihat retret cepat Yin Ziping, Ye Chen menutup segel dengan satu tangan dan menggunakan teknik rahasia memenjarakan kekosongan. Di tempat, tubuh Yin Ziping mandek sepertiga dalam sekejap. Tentu saja, di sepertiga saat ini, Kuil Shen Mengdong datang dan membunuhnya sebentar, membuat wajah Yin Ziping berubah sangat. Sebelum dia memukul, dia merasakan kesemutan di alisnya. Terlalu kosong. Di saat kritis, Yin Ziping kembali menggunakan misteri keluarga Tai Su Gulong. Berikan padaku. Di sini, Ye Chen mengharapkan Yin Ziping untuk menggunakan teknik ini untuk menyelesaikan krisis. Sekarang dia telah menghitungnya, secara alami dia tidak akan membiarkan Yin Ziping berhasil. Di tempat itu, lubang Taixu yang baru saja muncul langsung diimbangi oleh pusaran Xianlun Tiandao. Tanpa lubang Taixu, Yin Ziping terpapar pada para dewa dan manusia, itu adalah kekuatan bertarungnya. Tidak bisa lepas dari trik ini. Hah! Saat darah berceceran, Dewa Senman, yang menyerang jiwa, menusuk alis Yin Ziping di tempat. Ah! Yin Ziping menjerit, dan seluruh pria itu terbang keluar, menendang ke belakang, dan cahaya iblis dari tubuh yang terhubung redup, dan auman Shenhai membuat kepalanya meledak. Tentu saja, dia tidak terbunuh. Ye Chen juga tahu bahwa dia tidak akan dibunuh. Meskipun para dewa sombong, jangan lupa bahwa Yin Ziping memiliki penjaga jiwa naga kuno yang terlalu kejam. Para dewa dapat merusaknya, tetapi dia tidak bisa membunuhnya. Namun, Ye Chen tidak membunuhnya, dan tangan kedua memanggil Taos dari Xian Huo, Tian Lei dan San Xing. Segera, keempat membelah kuartet, menempati arah timur laut, barat daya, dan timur laut. Setelah itu, ada garis-garis muncul di kaki mereka, saling terkait, dan menguraikan susunan besar, tetapi juga formasi hukum yang dipenjara. Yin Ziping, yang baru saja menstabilkan bentuknya, dipenjara di sana sebelum dia punya waktu untuk bereaksi, dan seluruh tubuhnya hidup oleh rantai rune. Di tempat, 4 tangan Ye Chen terlipat. Harisun Rulai Jingshi mengutuk. Chapter 703. Hah? Ya. Segera, tulisan suci yang rumit dan tidak dapat dipahami ini tersebar di antara langit dan bumi, dengan suara yang kuat dan kuat, sangat kuno, semuanya dari Ye Chen dan Tao-nya. Pada saat ini, keempatnya duduk dengan lutut terlipat, tangan dilipat bersama, masing-masing harta karun hikmat, dan ada sepotong cahaya Buddha yang membanjiri mereka, seolah-olah mereka bukan 4 orang pada saat ini, tetapi 4 Buddha. Wow, suara Buddha baru saja ingat bahwa beberapa penonton kuartet menutupi kepala mereka, sebagian besar sebagai orang lemah. Suara-suara Buddha yang diungkapkan oleh Ye Chen dan tubuhnya tampaknya dipenuhi dengan sihir pamungkas, membuat mereka tidak dapat melawan. Banyak orang sudah mendengar membosankan. Mundur. Segera, para prajurit kuartet pergi ke belakang dan menatap Ye Chen dengan pandangan tertegun, suara Buddha begitu kuat. Jadi, kekuatan sihir apa itu? Banyak orang sudah menunjukkan warna ketakutan, karena suara Buddha seperti itu sangat menakutkan, penuh dengan sihir tanpa akhir, begitu ditarik ke dalamnya, pasti akan diselamatkan.
Keajaiban sihir Sang Buddha. Banyak beku yang lebih tua menyipitkan mata mereka sedikit, dan ada kejutan dan ketakutan di mata mereka. Dari Rujing Eja. Di tubuh Yin Ziping, wajah Taiksu Gulong juga sedikit berubah. Memang, dia melihat kekuatan magis macam apa yang diberikan Ye Chen, dan dia juga tahu lebih banyak tentang hegemoni kekuatan magis ini. Ada beberapa gambar terfragmentasi dalam ingatannya, yang terkait dengan kutukan Rulai Jingxi siang hari. Kebetulan, dia memiliki sedikit kenangan tentang mantra Dai Rulai Jingxi, tetapi dia tidak memiliki kekuatan magis ini. Apa asal-usul bocah ini? Darah Ekaristi, mata keenam abadi, jalan ajaib, para dewa, dan matahari besar. Ada kejutan di mata Taiksu Gulong, dan itu adalah kesukaannya. Jangan kagum dengan pendekatan Ye Chen. Ah, dengan ngeri, ratapan menyakitkan Yin Ziping terdengar di atas langit. Memalingkan muka, tubuhnya dikunci oleh rantai rune, dikelilingi oleh surat-surat emas yang tertawa seperti paku, diatur sesuai dengan aturan di matanya, dan mengelilinginya lapis demi lapis di tengah. Samar-samar, seluruh kekuatan iblis dan roh iblisnya dengan cepat hilang. Selain itu, ada juga jiwa naga kuno Taiksu, rohnya, Zenyuan, kekuatan spiritual, pikiran jahat, dan pikiran jahat yang sedang dihancurkan. Kutukan kutukan dari Great Sun Relay adalah serangan menyeluruh yang tidak dapat dicegah. Ah! Suara ratapan Yin Ziping bahkan lebih keras. Matanya merah darah, wajahnya bengkok, dan dia berlari ke penjara dengan panik, tetapi dia gagal melakukannya setiap waktu, dan dia akan diblokir oleh suara Buddha yang kuat dan karakter Buddha emas. Hah! Yin Ziping bertabrakan dengan penjara, dan Ye Chen juga batuk karena darah. Dia juga menderita serangan balik, yang berasal dari mantra dari Rulai Jingxi. Buddha ini sangat supranatural dan digunakan oleh Dumo. Dia juga berdarah setan sekarang, bahkan dalam keadaan jalur sihir, bahkan jika ada laru lajing dilemparkan. Manusia kutukan dunia adalah dirinya sendiri, dan dia juga di bawah cahaya Sang Buddha. Pada saat ini, seluruh tubuhnya roh-roh jahat, tetapi semua orang yang terkontaminasi dengan cahaya Buddha juga sedang lenyap, tetapi jauh lebih lambat daripada Yin Ziping. Di depan tirai air di Aula Tianxuanmen, melihat gambar ini tidak bisa membantu tetapi mengejutkan, berani untuk melemparkan kutukan Sun Rulai Jingxi Agung dalam keadaan jalan ajaib, bocah ini adalah yang pertama dari zaman kuno hingga saat ini. Jadi, suatu hari dia akan makan hasil buruk sendiri. Selain itu, Dong Huang tersenyum terlalu bersemangat. Nima, menarik diri dari keadaan sihir, kamu bodoh. Saat keduanya berbicara, suara memarahi Taiksu Gulong di dunia bawah tanah Zeng Yang Sekte berdering dalam pikiran Ye Chen. Apakah kamu mencari kematian? Kamu juga dalam sihir status, juga akan diserang balik oleh kutukan Dai Rulai Jingxi. Aku tidak bisa menahannya. Ye Chen menumpahkan darah, tetapi dia masih meneriakkan Daru Rulai Jingxi mantra. Mundur dari jalan ajaib, kekuatan tempurku akan sangat berkurang. Pada saat itu, aku tidak bisa menyegel Yin sama sekali. Ziping, aku hanya bisa bertarung dengan dia untuk dikonsumsi, dan aku tidak bisa membunuhnya kembali ke keadaan semula tanpa menghancurkan kekuatan iblisnya. Aku tidak bisa membunuhnya tanpa memukulnya kembali. Aku tidak punya pilihan. Wajah Ye Chen sedikit terpana. Bahkan jika aku mencoba menghancurkan darah di tubuhku, aku juga akan menghancurkan kekuatan iblisnya. Kekuatan semacam itu membuatku takut. Aku benar-benar menyesal memberitahumu bahwa dari Rulai Jingxi mantra. Taiksu Gulong menggosok alisnya dengan keras. Aku dapat mengatakan kepada kamu secara bertanggung jawab bahwa bahkan jika kamu memenangkan pertempuran ini, kamu harus membayar ini harga yang mengerikan, karena Anda ketahuan oleh Dariru. Apa maksudmu? Ye Chen mengerutkan kening tiba-tiba. Hit pertama. Jangan terganggu, Taiksu Gulong menghela nafas. Aku akan menjelaskannya secara detail untukmu ketika kamu selesai bermain. Saat keduanya berbicara, kesedihan keras Yin Ziping bergema di atas langit kosong di Changyuan kuno yang kacau. Pada saat ini, lebih dari seperempat rohnya telah lenyap, dan cahaya iblis yang bersinar dengan cepat meredup, bahkan pikirannya diserang oleh kekuatan yang kuat dan misterius. Hal utama adalah bahwa karena penindasan suara Buddha, dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk mematahkan pemenjaraan yang diberikan kepadanya oleh Ye Chen. Bagaimana untuk istirahat? Yin Ziping meraung di dalam hatinya, dan dia berharap naga kuno di tubuhnya akan mengarahkannya ke solusi. Tunggu, Taiksu Gulong menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa lupa melirik Ye Chen dan ketiga taosnya. Pada saat ini, dia tidak berdaya. Dia juga berpikir untuk membiarkan Yin Ziping menyegel kekuatan iblisnya sendiri, dan penindasannya oleh kutukan Daruru Jingxi akan jauh berkurang. Namun, jika itu dilakukan, status Yin Ziping setara dengan menarik diri dari keadaan setan, dan kekuatan tempur akan sangat berkurang. Pada saat itu, Ye Chen akan benar-benar ditekan. Jika dia ingin menghancurkan penjara, pada dasarnya tidak mungkin. Karena itu, dia hanya bisa memberitahu Yin Ziping untuk bertahan sampai Ye Chen pertama kali dihancurkan oleh kekuatan sihirnya, dan kemudian kekuatan tempur Chen Chen akan turun tajam.
Kalau begitu bertarung. Yin Ziping menggeram, wajahnya benar-benar terlihat seperti iblis. Aku ingin melihat, kaulah yang menghancurkan hati sihirku dulu, atau kau menghancurkan darah sihirmu. Berbicara, dia membakar kekuatan iblis di tempat, dan mulai bertarung melawan dari Rulai Mantra Jingxi. Hah? Karena konfrontasi Yin Ziping, Ye Chen memuntahkan darah dan menderita serangan balasan yang lebih kuat. Kamu tidak bisa melawannya, kamu tidak bisa melawannya. Menyaksikan roh jahat tubuhnya terus-menerus dihancurkan, mulut Ye Chen berlumuran darah lagi. Dia tahu kondisinya yang terbaik. Darah iblis di tubuhnya setidaknya sebesar kepalan tangan bayi, tetapi hati iblis Yin Ziping. Pengumpulan adalah inti dari kekuatan iblis. Sangat kuat sehingga dia terus bertarung seperti ini. Namun, Ye Chen, setelah ditarik dari keadaan sihir, dia jelas bukan lawan Yin Ziping. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak dia duga, dia telah mempertimbangkan semua hal yang mungkin, tetapi dia belum mempertimbangkan hati iblis Yin Ziping, justru karena variabel ini dia selalu diliputi oleh kepercayaan diri dan ketidaksempurnaan. Sudah, memikirkan hal ini, Ye Chen tiba-tiba mendongak, mata Xianlun mengarah ke Yin Ziping, dan tanda peri pada pupilnya berubah. Xianlun Tiandao, menyetir. Chapter 704, Xianlun Tiandao, menyetir. Dengan kesembronoannya, ruang di depan Yin Ziping segera berputar, membentuk pusaran. Pusat pusaran itu adalah lubang hitam. Dia ingin menggunakan metode ini untuk mengirim Yin Ziping ke lubang hitam di ruang angkasa. Tentu saja, Yin Ziping tampaknya menyadari semua ini, dan ejekannya sangat gelap, jalanmu jauh dari sempurna. Dengan mencibir Yin Ziping, dia menginjak satu kaki dan langsung menstabilkan ruang. Bagaimana pusaran air Ren Xianlun Tiandao tidak bisa menelannya? Hah? Di sini, Ye Chen menyemburkan darah lagi. Seperti yang dikatakan Yin Ziping, jalannya jauh dari baik. Dia dapat memindahkan benda-benda mati seperti cangkir teh, meja dan kursi, dan batu-batu kecil ke lubang hitam luar angkasa. Dia bahkan dapat mengirim dirinya ke dalam lubang hitam luar angkasa, tetapi sangat sulit untuk memindahkan makhluk hidup lainnya ke dalamnya. Lubang hitam di luar angkasa. Selain itu, Yin Ziping bukan hanya makhluk hidup, tetapi juga makhluk hidup yang sangat kuat. Dia akan melawan, dan begitu dia menolak, pusaran surgawi abadi tidak akan membantunya. Ye Chen gagal, bukan karena Xianlun Tiandao tidak cukup kuat, tetapi karena dia tidak cukup baik. Alih-alih tidak berhasil, dia menderita serangan teror, dan bahkan kekuatan murid Xianlun banyak dikonsumsi. Ye Chen, tunggu, ketika kamu keluar dari kondisi sihir, aku akan membuatmu mati sesegera mungkin. Melihat Ye Chen yang muntah darah, Yin Ziping tertawa lebih banyak lagi. Aku menunggu. Ye Chen tersenyum dingin, masih bersikeras, dan semakin tenang dia saat ini. Pertikaian utama seringkali merupakan masalah satu atau dua gerakan, dia mencari kesempatan untuk membunuh. Huho, di antara langit dan bumi, ada suara Buddha yang luas dan megah, yang merupakan suara senandung dan ratapan. Kekuatan sihir Ye Chen dan Yin Ziping dihancurkan pada saat yang sama, dan keduanya bertahan. Pada adegan ini, jantung kecil penonton kuartet berdetak. Keduanya mencoba mengkonsumsinya. Orang yang kesepian dan sombong mengerang di kerumunan. Siapapun yang dihancurkan lebih dulu adalah yang kalah. Selain itu, Fuling berbisik. Menurut postur ini, orang pertama yang menarik diri dari keadaan sihir adalah Ye Chen. Alis Suge yang lama mengerutkan kening. Sejumlah kecil darah sihir bahkan tidak bisa melawan hati iblis dengan kekuatan terbaik. Kirim tubuh Tao untuk membunuh Yin Ziping di masa lalu, kata Biyu. Jika ini baik-baik saja, bukankah Ye Chen tidak akan pergi? Pria tua dari Suge itu menarik napas dalam-dalam. Ye Chen dan ketiga Taosnya bisa bekerja sama untuk memenjarakan Yin Ziping. Setelah dia mulai, Yin Ziping akan menerobos sesegera mungkin. Penjara, maka situasi Ye Chen sangat buruk. Ye Chen terlihat sangat buruk juga. Jari-jari Biyu menggenggam, matanya penuh kekhawatiran. Aku tidak berharap pertempuran ini berlangsung begitu lama. Para penonton kuartet menghela nafas. Siapa yang bilang tidak? Aku sudah lama melihat hari ini. Pertempuran antara Ye Chen dan Yin Ziping jauh lebih menarik daripada pertempuran dengan Jining Xuang di masa lalu. Jining Xuang. Saat mendengar nama ini, Sun Woyan di antara kerumunan tidak bisa tidak melihat Jining Xuang di sampingnya. Yi Daoyou, kamu dari Nanchu. Pernahkah kamu melihat tubuh misterius? Ye Chen pacar, oh tidak, mantan pacar. Jining Xuang tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Mata indahnya selalu di atas langit, dan matanya masih khawatir. Pada saat ini, dia benar-benar berharap tidak ada penonton di sini. Jika itu masalahnya, dia tidak akan ragu untuk membunuh Yin Ziping di masa lalu, tetapi adegan hari ini tidak memungkinkannya untuk campur tangan. Kalau tidak, mari kita coba di masa lalu. Di sisi lain, Wu Sanpao menyentuh dagunya. Aku akan pergi. Aku tidak mau pergi. Orang asli Taiyi menjabat tangannya. Percaya atau tidak, kau berani mengambil langkah itu dalam kehampaan, dan kuartet yang kuat akan meledakkanmu menjadi serpihan di detik berikutnya. Itu kebenaran. Di satu sisi,
Niu Sanshi menarik telinganya, dan kemudian melihat ke sisi lain. Namun, saya pikir anak Hao Tian Xuanzhen tidak bisa duduk diam. Sungguh, kedua barang itu menoleh satu demi satu dan memandang ke arah Hao Tian Xuanzhen. Dari kejauhan, mereka bertiga bisa merasakan konsentrasi kekuatan yang cepat di Hao Tian Xuanzhen, dan selalu siap untuk membunuh. Xuanzhen, Hua Tian, yang berada di sebelah Hao Tian Xuanzhen, menyeret tanduknya. Jika kamu tidak tahan, kamu akan membuat masalah besar. Aku tidak menentang kamu menyelamatkan YR, tapi tetap bersamaku dulu. Sekarang, kamu akan menjadi sasaran kritik. Aku mengerti. Hao Tian Xuanzhen menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia berkata begitu di mulutnya, untuk beberapa saat, dia tidak bisa menahannya. Aku tidak berharap tuan rumah Jiu Cheng menjadi begitu kuat. Selain itu, pemutihan tangan Hao Tian Xiuyu juga penuh dengan kekhawatiran. Kekuatan iblis, kekuatan teror. Di antara kerumunan, Sangguan Hanyu mengerutkan kening dan wajahnya agak pucat. Pertempuran ini tidak adil sejak awal, tinju Sangguan Yuer mengepal di samping. Yuer, tidak ada keadilan di dunia ini. Sangguan Bo mengerutkan janggutnya. Selain itu, pertempuran ini tidak adil seperti yang Anda katakan. Yin Ziping membawa terlalu banyak jiwa naga kuno dan kekuatan iblis. Ye Chen bukankah itu memiliki mata roda peri, sumber ekaristi, darah iblis, dan api peri dan guntur. Itu hampir sama. Bunuh, bunuh, bunuh. Di sisi lain, orang asli di Tongsuan mengertakkan gigi dan tidak bisa menahan bocor. Dia memandang Ye Chen dengan mata berdarah. Dia tidak tahu bahwa dia dan Ye Chen benar-benar memiliki kebencian pada ayahnya. Merasa bahwa orang asli Tongsuan membunuh Ye Chen, orang asli Heng Yue di samping mereka mengerutkan kening. Tidak akan lama sebelum satu pihak dapat menahannya. Di sini, leluhur Zheng Yang mencibir, tapi tidak peduli siapa yang menang atau kalah, mereka semua harus mati. Tidak peduli seberapa kuat Anda akan dapat memblokir poin ketiga saya. Apakah itu pasukan kuil? Apa yang sedang dilakukan Ye Chen? Dalam argumen itu, sebuah kejutan terdengar. Tiba-tiba, mata semua orang berkumpul di masa lalu. Saya melihat tubuh Ye Chen terus terpisah. 1, 2, 3, 4. Dalam kurang dari selusin napas, Ye Chen memisahkan ratusan avatar seperti binatang buas. Mata para penonton kuartet lurus, dan begitu banyak avatar dilepaskan dalam satu nafas. Dukung kekuatan spiritual Anda. Hah, hah, hah. Segera, lolongan pedang terdengar satu demi satu, pedang membunuh muncul di tangan ratusan avatar, dan suara melolong yang keras menjadi satu. Bunuh aku. Dengan senandung Ye Chen, ratusan anggota geng membunuh Yin Ziping yang dipenjara secara berurutan, dan setiap kecepatan sangat cepat, sosok itu seperti angin, dan hampir tanpa bayangan. Kewalahan, Yin Ziping mencibir, dan dia, yang memiliki Taiksu Dragon Armor, mengabaikan serangan ini, karena dia tahu bahwa serangan Ye Chen tidak dapat menghancurkan pertahanannya sama sekali. Benar saja, klon pertama terbunuh. Meskipun pedang Feng Shenjue sombong, tetapi karena kekuatan klon itu terlalu jauh dan terlalu jauh dari dewa, pedang pengetahuan hanya percikan pada Taiksu Dragon Armor milik Yin Ziping. Tidak ada cara untuk mengguncang Yin Ziping. Namun, tahu begitu, avatar Ye Chen masih merupakan penerus, membunuh Yin Ziping satu persatu. Hah, Yin Ziping mencibir lagi, menyapu dengan telapak tangan, dan selusin avatar Ye Chen dihancurkan menjadi ketiadaan di tempat. Terserah kamu. Yin Ziping membantai dengan gembira, satu telapak demi satu, tetapi setiap kali Ye Chen yang bergegas tersapu olehnya di tempat, sehingga Ye Chen memiliki ratusan avatar, dan lebih dari 80% bergegas untuk Yin Ziping dimusnahkan di tempat. Hah, pedang lain datang dan menembus kekosongan. Di tempat, Yin Ziping mengangkat telapak tangannya dan mencoba membunuh pelaku di tempat. Tentu saja, saat telapak tangannya akan jatuh, tatapannya tiba-tiba berubah, itu adalah dewa. Chapter 705, Feng Shenjue. Dengan dingin, Taiksu Dragon Armor Yin Ziping ditembus di tempat. Ya, avatar-avatar sebelumnya hanyalah kedok, untuk menarik perhatian Yin Ziping, untuk memberinya kesempatan menembak, tidak terlalu banyak waktu, 1 detik sudah cukup. Fakta telah membuktikan bahwa strateginya sangat sukses, perhatian Yin Ziping yang arogan berhasil ditransfer, dan hanya sesaat yang bergetarlah yang memberinya kesempatan ini. Dalam adegan yang begitu singkat, dia tidak dapat menanggapi penonton. Naga kuno Taiksu Yin Ziping ingin mengingatkannya, tetapi ketika dia berbicara, pedang Feng Shen Ye Chen datang. Kamu, mulut Yin Ziping berdarah-darah, dan matanya menyipit, dan telapak tangannya terbelah. Hah, hah. 2 potong darah berceceran pada saat yang sama, dan Yin Ziping memotong lengan kiri Ye Chen dengan satu telapak tangan, tetapi Ye Chen menembus dada Yin Ziping dengan satu tangan, dan juga mengambil hati hitam yang masih berdetak dari tubuh Yin Ziping. Lebih tepatnya itu adalah hati iblis. Celepuk, celepuk, celepuk. Pada saat ini, suara detak jantung sepertinya terdengar, hati iblis Yin Ziping tertangkap, dan dia semua ada di sana. Ah, sepertiga dari sedetik kemudian, raungan dan jeritan Yin Ziping terdengar di langit.
Dia melangkah mundur, sebuah lubang darah di dadanya, dan sumber kekuatan iblis. Hati iblis diambil oleh Ye Chen. Seketika menarik diri dari kondisi sihir, momentum seluruh orang jatuh satu tingkat. Di sini, Ye Chen juga memuntahkan darah. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengganggu, tetapi dia berpegang pada hati iblis Yin Ziping. Gelap dan berdarah dengan darah, dan tampaknya memiliki kecerdasan sendiri, juga bisa mendengar suara ratapan dari dalam. Ini bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah kekuatan yang terkandung dalam hati iblis. Melihatnya terlalu kuat, meskipun meninggalkan tubuh Yin Ziping, itu menolak, mengikis tubuh Ye Chen sambil berpikir keluar dari telapak tangan Ye Chen. Larang aku. Ye Chen mendengus dingin, ada tulisan yang mengalir di antara telapak tangan dan jari-jari, memanjat hati iblis, terjalin menjadi rantai rune, dan kemudian secara paksa menyegelnya. Tanpa tubuh Yin Ziping sebagai akarnya, hati iblis itu jauh. Itu tidak bisa mengerahkan kekuatannya, dan karena ini, dia bisa dengan paksa memblokirnya. Pada titik ini, sosoknya tertegun, dan darah menyembur keluar. Hah, hah, hah. Dengan darahnya menyembur keluar, tubuh Sanxing Dao satu tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap, sedangkan tubuh Xian Huo Dao dan tubuh Tian Lei Dao tidak dapat mendukung bentuk tubuh Dao, dan bentuk aslinya terbang ke Ye Chen. Dan hai, semua ini, hanya butuh 3 detik dari serangan Ye Chen hingga saat ini, tapi itu mendebarkan. Hati iblis Yin Ziping telah diambil, dan kekuatan tempurnya jauh lebih buruk daripada Ye Chen. Setelah diam, seseorang berbisik. Jadi, bukan kebetulan, Ye Chen menang. Hah, menyaksikan Ye Chen menyegel hati iblis itu, banyak orang di tempat kejadian, seperti Hao Tian Xuanzhen, dan Chen, dan Zhuge Oldman, semua merasa lega. Seperti yang dikatakan orang-orang itu, tanpa kecelakaan, Ye Chen menang. Sudah, bagaimana ini mungkin, bagaimana ini mungkin? Wajah-wajah asli Tong Xuan tiba-tiba membeku. Kembalikan hatiku. Dalam argumen itu, Yin Ziping menggeram pada Ye Chen seperti anjing gila. Perasaan tidak punya hati benar-benar tidak bermoral, dan itu masih hati iblisnya. Hol, 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 segera, Yin Ziping meluncurkan Jiu Dao Ying dengan satu telapak tangan, dan kemudian ada cetakan telapak tangan yang terlalu palsu, bayangan tinju, dan tenda pedang. Semua jenis gerakan besar yang kuat menghantam Ye Chen tanpa topi. Apakah kamu masih memiliki kualifikasi itu hari ini? Ye Chen mendengus, mengubah bentuk tangan emasnya, menyapu kekosongan, bayangan naga Yin Ziping, sidik telapak tangan, dan pendekar bayangan tinju dihancurkan olehnya. Hah! Di tempat, Yin Ziping memuntahkan darah dan terbang keluar. Itu benar, sekarang dia tidak memiliki hati iblis, dia tidak dalam keadaan iblis, tidak dalam keadaan iblis, dan kekuatan tempurnya dengan Ye Chen dalam keadaan iblis tidak lagi setingkat. Selain itu, karena perang sebelumnya, ia telah menderita banyak kerusakan, terutama para dewa dan Feng Shenjue baru, yang masih mengamuk di tubuhnya pada saat ini, mencegahnya mengumpulkan kekuatan spiritual. Ye Chen, aku membunuhmu. Yin Ziping bersirkulasi dengan rambutnya, dan dia harus bertarung lagi setelah menghentikan sosoknya. Namun, begitu dia mengambil langkah, sesosok hantu muncul di depannya dan mengangkatnya dengan satu telapak tangan. Bang! Hah! Boom! Selanjutnya, itu semua suara seperti itu. Meskipun Ye Chen hanya memiliki satu lengan yang tersisa, itu semakin sengit. Satu pukulan ditinju keluar, dan satu pukulan lebih baik dari yang lain. Kembali, aku tidak percaya itu. Yin Ziping memutar dengan keras, menggeram dan mengaum. Namun, pada saat ini, tidak peduli seberapa kuat kekuatan gaibnya, dia tidak terlihat cukup di depan Ye Chen. Dia dipukuli tanpa membalik sedikit pun, dan seluruh orang itu menghilang, seperti hantu sura yang berdarah. Melihat ini, orang asli Tong Xuan di sisi yang kosong tidak bisa duduk diam, dan matanya dingin, dan dia tiba-tiba terbunuh. Hah! Dengungan dingin datang dari beberapa arah bersama, dan Hao Tian Xuanzhen, Zhuge Oldman, dan Tai Yi semuanya terbunuh. Tentu saja, ada seseorang yang lebih cepat dari mereka, perlu disebutkan bahwa tubuhnya tidak biasa dan agung, ia hanyalah raksasa, merah, lengan telanjang, dan otot seperti naga, penuh dengan daya ledak. Orang ini, jika Anda perhatikan dengan teliti, bukankah gunung itu cantik? Bang! Dengan suara gemuruh, gunung liar dengan kapak besar terhalang di depan orang asli Tong Xuan. Suara itu keras dan keras, apa yang kamu lakukan? Jentik, melihat gunung menghalangi jalan, lelaki asli Tong Xuan menjerit dan meledak dengan satu telapak tangan. Berani memukulku, cukup gunung, dan mengangkat kapaknya untuk bangun. Boom! Dengan raungan, pria sejati di Tong Xuan didukung oleh Manshan dengan kapak di tempat. Desis. Dalam adegan ini, para penonton kuartet hanya bisa menghela nafas lega, bahkan lelaki tua Zhuge, Dugou, Tai Reality, dan Niu Shishi semuanya menunjukkan keheranan mereka. Siapa itu? Itu adalah leluhur Heng Yue, yang didukung oleh kapakmu yang terbelah dengan kapakmu. Melihat pria sejati di Tong Xuan,
dia mundur 3 atau 4 kaki sebelum dia menghentikan tubuhnya, wajahnya tiba-tiba suram hingga ekstrim, dan ada kilasan ketakutan di matanya. Lao Su berlari sepanjang jalan untuk menonton pertunjukan, jangan membuat masalah. Suara Manshan masih kuat dan keras, dan mata seukuran lonceng perunggu itu juga penuh dengan cahaya terang, yang membuat orang tidak berani melihat langsung ke sana. Ini urusan keluarga Heng Yueku, tidak ada hubungannya denganmu, pergi. Orang asli dari Tongsuan segera berteriak. Itu tidak masalah. Manshan menggelengkan kepalanya, aku melihatnya dengan luar biasa, tetapi kamu tidak dapat diganggu olehmu. Jika kamu berani membuat masalah, kamu akan menjadi gila. Ya, kamu membuat masalah lagi, tapi kita akan marah. Chen Rongyun, Wei Wenzuo, dan Li Yan segera melompat keluar, dan setelah mendengus, mereka bersembunyi di belakang dan Chen dan merosot. Tongsuan, kamu adalah leluhur. Dengan cara ini, tidakkah kamu takut merusak wajahmu? Dan Chen mendengus dingin. Dan Chen Daoyou mengatakan ini, Tai Zhenren berbicara janggutnya dengan panjang. Jangan ceritakan tentang urusan keluarga Heng Yuemu. Pria tua itu hanya menunjukkannya dan tidak suka mendengarkan. Mengapa kamu pergi? Jangan tenang. Pria tua dari Zuge juga berbicara, dan kata-katanya melirik orang asli Tongsuan tanpa penyembunyian apapun. Semuanya sudah ratusan tahun, tak tahu malu. Kamu, begitu dihotbahkan oleh sekelompok orang, wajah tua Tongsuan tiba-tiba menjadi panas. Menarik, melihat bubuk mesiu yang tebal, leluhur Zheng yang tidak bisa menahan senyum. Mereka senang melihat gambar seperti itu, tetapi tidak berniat untuk berpartisipasi. Sekali lagi, tidak peduli siapa yang mati, Yin Ziping dan Ye Chen hanya baik dan tidak membahayakan mereka. Mereka tidak perlu berhenti, mereka menunggu sampai Yin Ziping dipotong oleh Ye Chen, dan mereka akan melompat keluar untuk menemukan Ye Chen untuk menyelesaikan akun. Dan Ye Chen lah yang dihancurkan dengan segala cara. Ada juga Tuan Ling Zhen yang memiliki gagasan yang sama dengan Zheng Yangsong. Yin Ziping tidak peduli jika mereka mati, tetapi menurut mereka, Ye Chen harus mati, atau bagi mereka, itu akan menjadi bencana cepat atau lambat. Selain itu, Lord Zheng Yang dan Ling Zhen sudah membentuk aliansi sedini pertempuran antara Ye Chen dan Yin Ziping. Saya tidak tahu siapa mereka. Banyak dari kekuatan tersembunyi di antara para penonton di sini juga bergabung dengan aliansi mereka. Mereka pada dasarnya tertarik kepada mereka oleh Sekte Zheng Yang dan Maha Guru Ling Zheng. Remunerasi dan minat terlibat selama periode ini. Berbeda dari Zheng Yang, Heng Yue, dan Ling Zhen, mereka adalah King Yunzong. Pada saat ini, leluhur King Yun mengerutkan kening, ekspresinya kuyu, seolah-olah dia berkeliaran di antara dua keputusan, yaitu, apakah dia harus berpartisipasi dalam membunuh Ye Chen. Saudaraku, lebih baik untuk membuat keputusan. Atasan King Yun ditransmisikan ke nenek moyang King Yun lebih dari sekali. Kekalahan Yin Ziping adalah kesimpulan terdahulu. Kita tidak bisa berdamai. Kesempatan ini jarang terjadi. Ya, King Yun leluhur lainnya berkata dengan tergesa-gesa, jangan katakan apa-apa lagi, katakan saja bahwa kamu serius melukainya dan Jining Suang di cabang ke-9, dan kami mengejarnya beberapa hari yang lalu. Kekesalan ini telah lama diselesaikan. Itu tidak bodoh saat ini, dan itu akan menjadi masalah serius di masa depan. Ada juga Zhao Qing dan Seng Zi yang dibunuh. Balas dendam ini tidak akan dilaporkan, tetapi kapan akan terjadi? Bunuh kalau begitu. Tatapan leluhur King Yun tiba-tiba menjadi dingin, dan ada cahaya tajam yang berkedip di matanya. Hah! Dalam suara diskusi, di atas langit, Yin Ziping berlutut di tanah oleh Ye Chen dengan terbelah. Ah! Yin Ziping meraung dan ingin bangun, tapi Ye Chen tidak memberinya kesempatan lagi, dan ratusan mantra sihir segel ditempelkan padanya dalam urutan apapun. Di tempat itu, Dan Hai-nya disegel dan Sen Hai disegel. Seluruh orang disegel, dan kemampuannya untuk bergerak hilang. Boom! Tepat setelah Yin Ziping ditekan, ada raungan di atas Sutian, dan peta Jiu Shusuantian melawan Daluo Sending tidak memiliki indoktrinasi spiritual, dan sepenuhnya ditekan oleh Daluo Sending. Ye Chen meraihnya di satu tangan dan dilarang di Daluo Sending. Pada saat ini, dunia sunyi. Chapter 706. Meskipun dunia tenang, raungan histeris Yin Ziping berlanjut. Dia hanya mengaum, sekarang dia bahkan disegel dari Sen Hai dan Dan Hai, yang tidak berbeda dengan yang sia-sia. Saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya itu. Wajah Yin Ziping kuyu, dan dagingnya kabur, seperti hantu. Adegan ini membuatnya tidak bisa diterima. Siapa dia? Dia adalah tuan rumah Jiu Cheng, pemimpin daftar Feng Yun, dan pengajaran Heng Yue. Dia telah dikalahkan. Dia adalah yang mengalahkannya. Musuh lama, Ye Chen. Mengenai gemuruh Yin Ziping, Ye Chen mengabaikannya secara langsung, mendengkur di telapak tangannya, dan menyegelnya langsung ke Daluo Sending. Tentu saja, pada saat ini, seorang pria dewa yang tajam menembak dari satu sisi, dengan kekuatan pembunuh yang dingin dan kekuatan yang tak tertandingi. Melihat ini, Ye Chen tiba-tiba mengambil pedang Tianyi dan memblokirnya. Namun, wajah ketuhanan yang ditembak tatap muka itu sangat aneh. Pada awalnya satu,
tetapi tiba-tiba dibagi menjadi dua sebelum menghantam pedang Tianyi, dan kemudian menghilang tiba-tiba. Melihat ini, Ye Chen tampak tertegun, dan berbalik dengan tajam untuk membelah pedang di belakangnya. Pound! Dia menghancurkan Shen Mang dengan pedang, tetapi ditembus oleh dadanya di tempat oleh Shen Mang kedua. Hah! Saat darah memercik, Ye Chen memuntahkan darah, dan seluruh orang itu setengah berlutut di tanah. Sungguh, kau sial. Tidak menunggu Ye Chen untuk melihat pria itu, amarah terdengar di langit, dan Hao Tian Xuanzhen yang marah telah membunuh Ling Zhen, karena Ling Zhen lah yang menyerang Ye Chen. Jangan mati hari ini. Momentum Hao Tian Xuanzhen naik ke puncak dalam sekejap, dan telapak tangannya membunyikan Master Ling Zhen. Dia adalah iblis, semua orang harus mengambilnya. Melihat Hao Tian Xuanzhen terbunuh, Tuan Ling Zhen mendengus dingin, mengangkat tangannya dan mengulurkan tangan. Hao Tian Xuanzhen, yang baru saja bergegas, terkejut melihat pemandangan itu. Pedal mundur. Melihat ini, mata Ye Chen dingin, dan ketika dia hendak bangun, dia memuntahkan darah lain, wajahnya menjadi pucat sampai ekstrim. Pada saat ini, Shen Mang kedua datang dari belakang, bahkan lebih sombong daripada Master Ling Zhen. Tiba-tiba, Ye Chen tampak terpana, karena kekuatan yang dibawa oleh Dewa Mang ini tidak boleh disesali, bahkan ketika dia berada di puncaknya, belum lagi menjadi lemah. Hah! Dengan nyanyian pedang, bayangan pedang yang tak tertandingi terbelah dan memotong sang dewa. Zheng Yang, apakah kamu takut ditertawakan oleh generasi mendatang sebagai serangan diam-diam? Dugu menatap tajam pada leluhur Zheng Yang. Aku akan menunggu yang layak, aku akan melawan iblis. Leluhur Zheng Yang tersenyum dingin, dan bergabung dengan tiga leluhur Zheng Yang untuk membunuh kesombongan kesendirian, dan leluhur sekte Zheng Yang di belakangnya, ke arah Ye Chen mengepakkan membunuh adalah langkah besar. Brengsek, pria tua itu Zuge dan Fuling juga bergerak, menghalangi leluhur tua Zheng Yang Song. Hah, hah, hah. Dengan nyanyian pedang, sinar dewa memaksa Ye Chen untuk menembak lagi, dan tembakan itu adalah leluhur King Yun, tetapi juga superposisi dari dua tabu Suandao Innocence dan Diva Tian Luo. Di sini kekuatan, Ye Chen sudah terlihat. King Yun Song. Wajah Ye Chen tiba-tiba tertutup es, tetapi dia tidak berani menyesalinya, dan mundur dengan tajam. King Yun, tak tahu malu, kan? Segera, Tai Yi hidup. Wu Sanpao dan Niu Shizu yang sombong memilih, menghalangi leluhur King Yun. Kamu penipu untuk menghancurkan leluhurmu. Orang asli dari Tongsuan juga membunuhnya, wajahnya dingin dan tidak normal, dan dia langsung pergi ke Ye Chen. Percayalah pada guru untuk menghancurkan leluhur. Ye Chen mencibir, berdarah dari sudut mulutnya, dan mengakui bahwa dia tak terkalahkan dari orang asli Tongsuan, tetapi dia masih membuat langkah besar untuk mengirim orang asli Tongsuan ke orang-orang asli Tongsuan ke jalan Huangquan. Namun, tepat saat dia akan membuat langkah besar, seorang raksasa dengan kapak membelah kekosongan, dan untuk kedua kalinya dia memotong pria sejati dari Tongsuan. Dalam adegan seperti itu, Ye Chen masih hangat di hatinya. Manshan hanya memblokir Tongsuan untuk kedua kalinya. Dia akan selalu mengingat kebaikan ini. Setan, ada master rahasia, dan ada tiga dari mereka, dan mereka tidak dapat melihat penampilan mereka, tetapi dapat dilihat dari momentum mereka bahwa mereka adalah tiga alam langit nyata dengan kekuatan besar. Hah! Dan Chen Dan menembak satu demi satu, menghalangi tiga alam kuasi langit. Melihat bahwa Dan Chen Dan Yi menembak orang-orang, tiga alis langitku berkerut, dan Cheng tidak pernah berpartisipasi dalam perselisihan Dacu. Dan Chen, apakah Anda akan melanggar pelatihan leluhur Dansu? Petik 2. Dia adalah Dan Sheng, dia adalah muridku dari Dan Cheng. Kamu membunuh dan membunuh. Dan Cheng berkata dengan dingin, meskipun dia seorang alkemis, kekuatan tempurnya tidak lemah. Dengan kerja sama Dan Yi, dua orang-orang memblokir tiga surga semu. Bunuh, pembunuh. Segera, suara teriakan itu berteriak ke segala arah, seperti gelombang tokoh, yang hitam, dengan berbagai kekuatan tempur. Kotor, suara dingin terdengar segera, Sangguan Hanyu, Sangguan Yuer, dan Sangguan Bo semua membunuh mereka. Selain mereka, Hua Ying, Hao Tian Siyue, Suan Nu, dan Xiao Luoxi juga bergabung dalam perang. Hei, bertarung. Chen Rongyun, Wei Wenzuo dan Li Yan juga membunuh mereka masing-masing sedikit demi sedikit. Selain mereka, ada banyak senior yang tidak tahan, semua berdiri di sisi Ye Chen. Namun, dibandingkan dengan pasukan setan yang luar biasa, jumlah mereka masih sangat tipis. Lagi pula, orang-orang yang membunuhnya merupakan mayoritas, dan orang-orang yang melindunginya hanya sedikit, atau kekuatan mereka sangat bervariasi. Boom, bang, bang, pertempuran akan segera dimulai, dan dunia yang baru saja tenang kembali hidup kembali. Deru itu seperti guntur. Hah! Dalam kehampaan pusat, Ye Chen menyemburkan darah lagi, dan stasiun itu tidak stabil. Roh itu benar-benar terlalu aneh. Ye Chen sudah dalam kondisi lemah. Sekarang dia telah terluka parah lagi, membuatnya lebih terluka, terutama pembunuh yang dibawa oleh dewa itu sedang menghancurkan meridiannya di tubuhnya. Sulit untuk ditekan. Selain itu ada luka, dengan sinar aneh,
yang melarutkan esensinya, membuat luka tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga berkembang keluar. Hah! Pada saat ini, pedang-pedang gelap tiba-tiba menusuk keluar dari kekosongan, dan hampir datang ke alisnya. Tentu saja, pada saat ini, lubang jari menunjuk tajam datang melalui kekosongan, menghalangi pedang yang membunuh Ye Chen. Jiu Tian Xuan Ling Finger. Ye Chen berkata, sedikit darah tumpah dari sudut mulutnya lagi, dan bukankah Jining Suang yang telah bertopeng? Meskipun dia menutupi dengan baik, dia masih tidak bisa lepas dari mata perinya. Serius, dalam sepertiga detik, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi tertegun Jining Suang yang tidak pernah berpikir untuk menyelamatkannya. Bunuh. Kesedihan Ye Chen terganggu oleh raungan berikutnya, dan orang-orang yang mengaku layak mengepung mereka lagi, seperti ombak, gelombang yang melampaui ombak, jumlahnya sangat besar. Aku mengandalkan, orang-orang ini tidak ingin Ye Chen pergi hidup-hidup hari ini. Para penonton yang tetap netral hampir mundur dari medan perang, melihatnya dari jauh, ketika mereka melihat begitu banyak orang menginginkan kehidupan Ye Chen, mau tak mau mendesah. Jika kamu adalah musuhnya, apakah kamu akan membiarkannya pergi hidup-hidup? Kesempatan ini jarang. Itu yang sebenarnya. Chapter 707. Boom, bang, bergemuruh. Dunia gemetar, dan ada perang di mana-mana. Dan dalam kekosongan ini, ada sosok hitam di segala arah, dan mereka bergegas ke Ye Chen di tengah. Di sini, melihat sosok hitam di segala arah, wajah Ye Chen jauh lebih jelek. Dia telah mengantisipasi pengepungan adegan ini sejak lama, tetapi apa yang tidak dia sangka adalah kekuatan Yin Xiping jauh melebihi harapannya, sehingga bahkan jika dia menang, dia akan dikalahkan dengan ganas. Dia, bahkan sekarang, agak sulit untuk mengumpulkan kekuatan spiritual, apalagi menghadapi begitu banyak musuh. Wan Jian Chaozong. Dia mengertakkan giginya dengan keras, membakar sumber ekaristi, secara paksa melakukan serangan kelompok aslinya. Segera, udara pedang langit muncul, terbang menuju kuartet. Hah! Ada pembunuhan semu langit di segala penjuru, dengan artefak mengerikan menggantung dari kepala mereka, dan semua momok menyapu kekosongan dengan satu telapak tangan, dan pedang Qi yang terbang ke arah mereka hancur sia-sia di tempat. Bukan karena Ye Chen Wan Jian Chaozong tidak cukup kuat, terutama karena kekuatan tempurnya saat ini tidak setinggi 30% dari periode puncaknya. Kekuatan gaibnya kuat. Jika dia ingin menjadi kuat, dia juga membutuhkan kekuatan tempur yang kuat sebagai fondasinya. Mati. Alam sok langit melanda, dan Ling Tian membelah lengannya dengan telapak tangannya. Mata Ye Chen dingin, dan Yin Ming segera membunuh Tian Tian, dan membalikkan surga semu. Yin Ming akan mati. Alam kuasi langit menghentikan sosoknya dan memandang jelek tenda yang berdiri di depannya. Bunuh. Kematian Yin Yin kedua akan membunuhnya secara instan. Ye Chen berpikir, kematian Yin Yin akan membunuh tanah, hampir tidak menghalangi dia. Kemudian, dunia kuasi langit ketiga, keempat, dan kelima, yang masing-masing adalah pembunuhan, memaksa Ye Chen untuk memanggil tiga Yin Yin, Jin Xi, Feng Xi, dan Hu Xi. Bang! Boom! Bergemuruh. Kematian kuasi langit dari 5 alam kuasi langit akan memblokir kematian kuasi langit dari 5 alam kuasi langit, tetapi alam kuasi langit nyata jauh lebih kuat dari alam kuasi langit. Kurang dari 10 detik, dan angin terlemah hampir mencapai meledak. Bunuh aku. Di alam semi surgawi yang bertarung dengan Huoyan, setengah dari tubuh Huoyan berubah menjadi abu terbang dengan satu telapak tangan, dan dia masih tidak lupa untuk memerintahkan yang kuat di belakangnya untuk membunuh Ye Chen. Segera, sosok luar biasa datang. Melihat ini, Ye Chen memanggil beberapa dari 9 hantu mematikan di alam kosong untuk melindungi dirinya di tengah. Kemudian dia melihat sekeliling, Hao Tian Xuanzhen berperang melawan Tuan Besar Ling Zhen, lelaki tua Zuge, mereka melawan Zheng Yang Zongqiang yang kuat, dan Chen mereka, dan Wu Sanpao. Namun, bahkan dengan bantuan banyak orang kuat, mereka berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, karena ada terlalu banyak orang yang ingin membunuhnya, hampir mustahil untuk bertahan. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi, tujuan mereka adalah aku. Ye Chen menghela nafas. Jika aku menghilang, mereka tidak perlu bertarung. Kemudian, dia tiba-tiba membuka mata Xianlun, memicu Tao surgawi dari Xianlun. Kemudian, pusaran Xianlun Tiandao muncul, menelan yang terluka parah ke dalam lubang hitam ruang untuk menyelesaikan krisis segera. Jika ia menghilang, perang berikutnya akan menjadi tidak berarti, dan krisis Hao Tian Xuanzhen secara alami datang secara alami. Itu diangkat. Tentu saja, dia baru saja memasuki lubang hitam luar angkasa, dan sebelum dia berdiri diam, dia meludahkan darah. Sejenak, Ye Chen melihat apa itu. Itu adalah lautan gas, kacau, dan lebih akurat menyebutnya lautan kekacauan. Ini benar-benar terlalu kuat. Setiap helai udara yang kacau memiliki jutaan pound sterling. Di antara mereka adalah kekuatan pemusnahan. Kekuatan itu adalah kekuatan penghancuran. Di depannya, Ye Chen terasa seperti yang rapuh. Kertas kosong. Klik, klik. Untuk sesaat, tubuhnya yang kuat mulai berantakan, inci yang hancur pecah, dan tulang-tulang di tubuhnya hancur dan hancur. Sialan. Wajah Ye Chen tiba-tiba berubah,
dan apa yang dia khawatirkan masih terjadi. Kali ini, Tuhan tidak mempedulikannya, sehingga dia baru saja mengalami krisis besar setelah memasuki lubang hitam di ruang angkasa. Seperti yang dikatakan Taiksu Gulong, lubang hitam di ruang angkasa ini dalam bahaya, dan seseorang yang tidak sengaja akan terkubur di dalamnya. Segalanya mungkin instan. Xianlun Tiandao menyetir. Ye Chen bahkan tidak memikirkannya, dan memaksakan tindakan untuk menggunakan Xianlun Tiandao. Dengan cara ini, dia baru saja terjun ke dalam lubang hitam di ruang angkasa kurang dari sepertiga detik, dan kemudian pindah dari lubang hitam di ruang angkasa, kalau tidak dia bisa dihancurkan menjadi abu terbang oleh lautan kekacauan untuk beberapa saat lagi. Hah! Begitu dia kembali keluar, Ye Chen menyemburkan darah, dan seluruh orang jatuh dari kehampaan. Memalingkan muka, wujudnya sangat menakutkan. Dia kehilangan lengan sebelum pertempuran dengan Yin Xiping. Pada saat ini, seluruh orang berdarah dan rusak lebih dari 80% oleh tekanan laut yang kacau dari lubang hitam di ruang angkasa. Seluruh tubuh pecah menjadi dua, dan tidak ada sosok manusia. Saya mengandalkan, melihat bentuk Ye Chen ini, Taiksu Gulong, yang jauh dari dunia bawah tanah Sekte Zhengyang, tidak bisa tidak terlihat pucat. Dia telah memperhatikan sisi ini. Untuk sesaat sebelumnya, dia kehilangan kontak dengan Ye Chen. Sudah pasti bahwa Ye Chen memasuki lubang hitam di ruang angkasa. Setelah beberapa saat, dan Ye Chen keluar seperti ini dan harus berada di lubang hitam di ruang angkasa. Mengalami perubahan besar. Sepertinya penjelasanmu sudah benar sebelumnya. Taiksu Gulong menatap Ye Chen, karena keadaan Ye Chen pada saat ini tidak memiliki perlawanan, dan mungkin seorang biksu di matahari yang sebenarnya adalah mungkin. Bunuh dia. Bang! Dengan raungan, tubuh berdarah Ye Chen menabrak tanah. Bunuh. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Ye Chen akan menjadi seperti ini, mereka yang ingin membunuhnya terbunuh begitu laut pasang, dan langkah besar yang telah lama ditunggu-tunggu itu luar biasa. Anak, mata Haotian Xuanzhen berwarna merah darah, dan dia ingin membunuh mereka, tetapi mereka dihadang oleh Lord Ling Zhen dan mereka diblokir di kekosongan. Nima, lelaki tua Zuge itu juga mengubah penampilan mereka, membanting dengan gila, tetapi dihentikan oleh orang-orang kuat mereka. Ye Chen, seperti Sangguan Hanyu, Sangguan Yuer, dan Biou, wajah mereka menjadi pucat pada saat yang sama, karena tanpa kecelakaan, Ye Chen akan menjadi debu sejarah di detik berikutnya. Ayo, ayo, seperti Zheng Yang dan Ling Zhen konyol. Ya Tuhan, ini, melihat keributan di sini, di aula Tianxuanmen, Fuya buru-buru memandang sisi Dong Huang Taixin. Melihat Dong Huang Taixin lagi, wajahnya juga jelek, dan ada pergulatan di mata yang indah, sepertinya dia membuat pilihan yang sulit untuk keputusan tertentu. Ini hidupnya. Dengan wajah penuh harapan Fuya, Dong Huang menghela nafas lega, dan bagaimanapun juga dia tidak menjangkau. Meskipun aku ingin menyelamatkannya, tetapi menyelamatkannya, ya untuk membayar 1000 kali, 10.000 kali, 10 juta kali. Boom, bang, bergemuruh. Saat keduanya berbicara, cetakan telapak tangan langit, bayangan tinju, tenda pedang, peta larik, tenda pedang, dan Shen Hong sudah menekan Ling Ye ke Ye Chen. Di tanah, Ye Chen terbaring lemah, dan darah terus mengalir di mulutnya. Seluruh orang tidak bisa bergerak. Matanya merah darah, tapi dia hanya bisa menonton dengan mata terbuka. Pada saat ini, bahkan jika ada beberapa dewa yang sekarat, mereka akan langsung mati seketika. Serangan langit pecah menjadi terak. Yang terpenting adalah bahwa hari ini, dia tidak tahan dengan badai sekecil apapun. Setiap serangan biasa dapat membunuhnya. Nima, ini pertandingan besar, Ye Chen berkata, darah muncul lagi di mulutnya. Tentu saja, pada saat ini, kekuatan yang membuat dunia dan dunia bergetar selamanya muncul dari tubuhnya. Segera, bayangan berpakaian putih muncul dari tubuh Ye Chen. Tubuh Susi Jiao relatif berat. Ketika kaki jatuh ke tanah, tanah bergidik. Di bawah perhatian semua, wanita berkulit putih telah mencetak segelnya, dan suara kejam terdengar dari mulut batu gioknya, yang sangat menyenangkan. 12 hari kata dalam formasi besar. Chapter 708. Bas-bas. Saat suara wanita berbaju putih jatuh, bumi pecah, dan serangkaian sinar tebal muncul dari bumi, mengalir sepanjang malam, setiap rune memiliki rune yang mengalir di atasnya, terjalin satu sama lain, membentuk satu besar pesona menyelimuti Ye Chen di dalam. Di sini, Ye Chen, terbaring lemah di tanah, menatap wanita putih dengan ekspresi kaget. Wanita berkulit putih itu begitu cantik, seluruh tubuhnya dihantui oleh sensia yang cantik, ikat pinggang dan rambutnya diwarnai dengan kecemerlangan, dan keindahan seperti mimpi itu seperti peri dari dingin yang luas, tanpa menyebabkan debu duniawi. Apa dia? Ekspresi Ye Chen menjadi sedikit aneh, karena wanita berkulit putih itu bukan orang lain, itu adalah pamannya, Zixuan. Bang! Boom! Hah! Kuang sial! Ketika dia terkejut, serangan langit telah menghantam pesona kondensat Zixuan, dan raungan mengejutkan terjadi. Tentu saja,
Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa begitu banyak orang kuat dan begitu banyak serangan gagal menerobos pesona. Untuk pertama kalinya Anda harus tahu bahwa serangan luar biasa seperti itu dapat membunuh surga semu di tempat. Ini sangat menggantung. Ye Chen membuka mulutnya, melirik pesona dengan terkejut, dan mengarahkan pandangannya ke tubuh Zixuan. Dia tak bernoda seperti biasa, dengan cahaya samar menutupi pipinya, menjulang. Ye Chen hanya bisa samar-samar melihat pipinya yang acuh tak acuh, seolah-olah gangguan di dunia tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat itu, Ye Chen menemukan sinar darah terjerat di sudut mulutnya. Tampaknya musuh diserang dengan sangat buruk, dan dia juga menderita serangan balasan yang mengerikan. Serang, serang aku. Melihat pesona melindungi Ye Chen, dengung dingin terdengar di langit. Segera, getaran kehampaan berguncang, senjata spiritual naik ke langit, dan kekuatan para dewa meletus. Gambar yang luar biasa mengerahkan kekuatan magis yang kuat, dan momentum itu bersatu, menekan seluruh langit untuk runtuh. Melihat ini, Ye Chen berdiri, menutupi bahunya yang patah, tetapi beberapa tidak stabil, gemetar, dan mungkin jatuh kapan saja. Bang! Boom! Hah! Kuang sial! Segera, gelombang serangan kedua luar biasa, dan mereka mengenai pesona, terlepas dari urutannya. Pesona itu berdengung, dan darah mulut Zixuan dipenuhi darah lagi, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Jalan buntu. Ye Chen yang memandang Su Tian, dengan wajah bermartabat, meskipun pesona formasi Zixuan kuat, dia tidak bisa menahan banyak orang. Menurut serangan ini, bahkan jika pesonanya kuat, itu tidak akan bertahan lama. Baru saja, dia lemah saat ini. Meskipun dia adalah tubuh suci kuno, disembuhkan dengan ketangguhan, tetapi dia benar-benar terluka, setidaknya butuh 3 atau 5 hari untuk kembali ke puncak, dan mereka yang di luar tidak akan memberinya waktu sama sekali. Tiba-tiba, Ye Chen menyadari bahwa tangan Giok Zixuan telah ditempatkan dengan lembut di bahunya, dan penampilannya masih tanpa sukacita. Kamu, Ye Chen memandang Zixuan dengan tenang, tetapi ekspresinya agak aneh. Dia tidak tahu bahwa Zixuan masih hidup. Sampai sekarang, dia benar-benar mengerti mengapa Zixuan memukulnya malam itu. Bukankah itu karena dia menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak dia sentuh? Segera, alis Ye Chen mengernyit tiba-tiba, karena dia menemukan bahwa elemen tubuh dalam tubuh sedang dihisap oleh Zixuan. Bergerak, mengetahui bahwa Ye Chen akan menentang, Zixuan membisikkan kata-kata. Apa yang akan kamu lakukan? Ye Chen memandang Zixuan dengan cemberut. Tentu saja, dia akan menolak, karena sekarang Zixuan sangat aneh sehingga dia merasa lemah dan tidak aman. Jangan bergerak, Zixuan memulai, kata-katanya indah dan menyenangkan, aku butuh ekaristi untuk membantu Anda keluar dari masalah. Alis Ye Chen mengerutkan kening lagi, tetapi dia tidak menolak lagi, karena saat ini, dia memiliki sedikit perlawanan di depan Zixuan. Pesona jatuh ke dalam keheningan, Zixuan tidak berbicara lagi, tetapi terus mengisap dan ekaristar Ye Chen tampaknya mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk melakukan kekuatan magis yang sangat mahal. Bang! Boom! Hah! Kuang sial! Ketika keduanya diam, serangan dari luar menjadi semakin sengit, dan ada gelombang bayangan tinju, tenda pedang, lampu pedang, peta, dan artefak, dan pesona kuat yang memukul berdengung dan bergetar. Postur yang runtuh. Boom! Bang! Ada deru konstan antara langit dan bumi, dan ada perang di segala arah, dan momentumnya sangat besar, dan lelaki tua Zuge dan Hao Tian Xuanzhen semuanya ditekan di satu sisi. Jika mereka ingin melindas, tidak ada peluang. Rusak. Saya tidak tahu kapan suara minuman keras dan pesona besar runtuh. Mati. Melihat bahwa pesona itu rusak, siluet langit tiba-tiba terpana, dan kekuatan magis yang paling kuat dimainkan. Kekuatan magis yang luar biasa menutupi langit dan matahari dan menghancurkan Ye Chen dan Zixuan. Melihat ini, Ye Chen tiba-tiba menatap Zixuan di sampingnya, belum. Dibandingkan dengannya, Zixuan tampak acuh tak acuh, tanpa tindakan ekstra, dan membiarkan serangan dari langit. Tidak sampai mereka setengah kaki jauhnya dari langit menyerang di langit bahwa mata Zixuan yang indah memancarkan sinar cahaya, dan Ye Chen menghilang ke tempat itu secara instan, dan kemudian muncul di langit. Ketika mereka muncul di atas langit, mereka yang sebelumnya menyerang mereka di langit muncul di bumi. Sederhananya, itu adalah posisi kedua belah pihak yang telah berubah dalam sekejap. Saya mengandalkan. Ye Chen tampak kaget, penuh horor. Melihat mereka yang menyerang mereka, seluruh orang berada dalam kondisi penganiayaan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Detik terakhir masih di atas langit, dan yang kedua ini muncul di bumi. Lalu, hal besar berikutnya adalah, serangan langit tidak hilang karena kedua belah pihak mengubah posisi, tetapi mereka yang baru saja muncul di tanah belum merespons, dan diselimuti oleh serangan mereka. Boom! Bang! Bergemuruh. Di tempat itu, raungan yang mengerikan terdengar, dan seluruh dunia bergetar. Serangan langit akan menghancurkan tanah, dan mereka yang berada di tanah hancur, dan sebagian besar dari mereka dihancurkan oleh serangan mereka sendiri dalam keadaan agresif menjadi abu terbang, banyak dari mereka di langit.
Mendengus. Dalam adegan tragis seperti itu, Ye Chen di langit virtual tidak bisa menahan menelan air, atau haruskah dia menggantung seperti ini? Pada saat ini, dia benar-benar mengerti mengapa Zisuan berganti posisi dengan lawan ketika jarak serangan mereka kurang dari setengah kaki jauhnya. Ini bukan saatnya bagi lawan untuk bereaksi. Fakta telah membuktikan bahwa dia masih sangat tepat, karena orang-orang itu benar-benar tidak merespons. Ketika refleksi kembali, seluruh orang telah berubah menjadi abu terbang di bawah serangan langit. Xianlun Tiani, Ola Tianyamen, Fuya melirik gambar di tirai air, dan memandang ke samping Dong Huang Taixin. Mirip dengan Xianlun Tiani, tapi itu bukan Xianlun Tiani, tetapi lebih tepatnya itu mengubah langit. Bisik Dong Feng, dan sepasang mata yang indah menatap Ye Chen dengan tatapan samar. Zisuan di sampingnya, dan semakin dia memancarkan cahaya yang lebih dalam di matanya yang indah. Chapter 709. Bang, boom, bergemuruh. Di atas canggihwan kuno yang kacau, suara gemuruh berlanjut. Dari kejauhan, kekosongan dalam kuartet penuh dengan peperangan, tetapi gerakan di bumi adalah yang terbesar, dan sekelompok orang yang masih dalam keadaan agresif kewalahan oleh serangan mereka sendiri, dan mereka berubah menjadi potongan-potongan kabut darah. Akibatnya, gelombang besar serangan menghanyutkan. Hampir 10.000 biksu tewas, lebih dari 90%, dan sisanya kurang dari 10%, dan lebih dari setengah cacat di tempat. Hanya beberapa figur Wolverine yang lolos. Gerakan sebesar itu menyebabkan orang-orang di kuartet terkejut, dan memandang ke atas dengan sepasang mata. Apa yang terjadi? Para leluhur Zhengyang tampak muram di sini, dan mereka juga memandang salah pada kesombongan kesunyian banyak leluhur Zhengyang. Beberapa detik yang lalu, apakah mereka semua melakukan kekuatan sihir untuk bertarung? Dalam kepanikan ini, siluet hitam di langit virtual secara kolektif muncul di bumi, dan mereka secara kolektif diliputi oleh kekuatan magis misterius langit. Itu adalah gadis di sebelah anak itu. Di sini, Tai Zhenren memandang Zisuan di sebelah Ye Chen. Dia yang paling dekat untuk melihat yang paling jelas. Itu adalah kekuatan sihir yang sangat tidak konvensional. Kekuatan magis misterius yang bagus. Dan Chen melihat ke sana dengan kaget. Siapa wanita itu? Sangguan Hanyu juga menaruh mata indah mereka pada tubuh Zisuan. Ketika mereka melihat penampilan duniawi, mereka bahkan memiliki perasaan aneh di hati mereka. Setan, dengan minuman dingin, Tuan Lingzhen pertama-tama membunuh Ye Chen. Lawanmu adalah aku. Hao Tian Xuanzhen mendengus dingin dan melangkah di depan Tuan Lingzhen. Tembakannya adalah kekuatan supernatural. Begitu Tuan Lingzhen bergegas, dia diguncang oleh sebuah telapak tangan. Kembali, leluhur lainnya seperti leluhur Zhengyang dan leluhur Qing Yun pada dasarnya diblokir oleh lawan mereka. Pada saat ini, terutama orang-orang nyata Tongsuan, wajahnya adalah yang paling jelek, karena Yin Ziping masih di tangan Ye Chen, serta token pengajaran, dan peta Kyushu Xuantian. Ketiganya secara acak jatuh ke salah satu kekuatan lain. Untuk Heng Yue, ini pukulan besar. Hanya saja dia akan membunuhnya, tetapi dia dipotong oleh kapak Big Mac. Kemudian, kurang dari 3 detik setelah gencatan senjata, perang dimulai lagi. Tidak seperti sebelumnya, kali ini adalah lelaki tua Suge. Mereka menghentikan leluhur Zhengyang. Mereka tidak membiarkan mereka mendekati Ye Chen, sehingga memberi Ye Chen waktu untuk melarikan diri. Jika tidak, begitu banyak surga semu yang akan membunuh masa lalu bersama. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Ye Chen dalam kondisi lemah sekarang, bahkan pada puncaknya, tidak cukup untuk mati. Melihat Ye Chen lagi, sosok itu berdiri tegak di langit, tetapi Zisuan di sampingnya sangat pucat, dan kecemerlangannya hampir musnah, tampaknya untuk mengerahkan kekuatan supranatural, dia juga membayar harga yang menyakitkan. Bunuh. Ratusan serigala di bumi meraung dan dengan sedih membunuh Ye Chen. Kali ini, mereka belajar menjadi pintar dan berhenti melemparkan kekuatan magis. Sebaliknya, mereka bergegas membunuh pedang di tangan mereka sendiri, atau mereka akan terlibat dalam kekuatan magis yang aneh itu lagi, dan mereka mungkin akan mati di tempat. Melihat ini, Zisuan segera mengambil lengan Ye Chen, berbalik, dan melangkah keluar 100 kaki. Tinggal, di belakang mereka, ratusan tokoh saling mengejar, dan masing-masing wajah tampak seperti setan. Meskipun jumlahnya tidak seram seperti hampir 10.000 orang sebelumnya, kultivasi mereka tinggi. Yang terlemah semuanya ada di tempat ke-6 langit, dan ada lebih dari selusin biksu kuasi langit. Kamu bisa melakukannya. Di depan, Ye Chen ditarik oleh Zisuan tidak bisa menahan untuk tidak melirik ke belakang, dan menatap Zisuan yang pucat. Adapun kata-kata Ye Chen, Zisuan meninggalkan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia berjalan dengan langkah kaki yang misterius, dan dia sangat cepat. Dia melintasi langit seperti pelangi, dan setiap kali dia mulai, seluruh tubuhnya sia-sia akan sering keluar. Boom, bang, segera, raungan datang dari kekosongan di depan. Kemudian, itu adalah awan kabut yang berjatuhan, seperti ribuan tentara dan kuda yang berlari di langit, berguling-guling dengan roh pembunuh yang mengerikan. Saat berikutnya, Ye Chen melihat sosok luar biasa, baik mengendarai pedang terbang, atau mengendarai binatang roh,
atau naik awan dan mengendarai kabut, dan kegelapan itu seperti gelombang. Pasukan cabang ketiga Zhengyang. Wajah Ye Chen jelek untuk sesaat, karena dia menyadari bahwa pemimpin cabang ketiga Zhengyang adalah Fang Tong, yang telah melihat orang ini sebelumnya. Selain itu, di sini yang terdekat dengan cabang ketiga Zhengyang, meskipun ia berharap pasukan cabang ketiga Zhengyang akan mengepung, ia tidak pernah berpikir bahwa mereka akan datang begitu cepat. Untuk membunuhku, pertempuran itu terlalu besar. Ye Chen mencibir, dan pasukan cabang hanya akan dikirim selama perang. Sekarang dia sangat terhormat untuk keluar untuk membunuh hanya satu orang. Bunuh. Fang Tong adalah yang tercepat, memegang pedang berkepala hantu di tangannya dan menghancurkan kehampaan. Zixuan membawa Ye Chen bersamanya. Berbahaya menusuk, dan kemudian menghilang. Hah! Melihat Zixuan dan Ye Chen menghilang, Fang Tong mengerutkan kening. Hah! 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 Ye Chen hanya merasa bahwa angin di telinganya terus-menerus dan terpesona. Daripada Zixuan terbang bersamanya, lebih baik Zixuan membawanya untuk melompat dan melangkah keluar untuk mencapai ribuan kaki jauhnya. Bergerak ruang besar, Ye Chen kembali berpikir, kaget dengan cara Zixuan. Ini menyusut menjadi beberapa inci. Suara Taiksu Gulong berbisik di lautan Tuhannya. Ini adalah metode ruang rahasia, yang dapat menyusut ribuan mil menjadi 1 inci. Aku menjelaskannya dengan cara ini, kau harus mengerti. Begitu menggantung, Ye Chen mendengarnya dengan jelas, kekuatan magis yang sangat besar, itu pasti trik sulap. Hentikan mereka. Saat Ye Chen terkejut, amarah Fang Tong terdengar tiba-tiba, pasukan Aula cabang ketiga kewalahan, dan serangan langit datang pada saat yang sama. Hah! Zixuan menarik Ye Chen dengan tangan, dan dia meledak beberapa ribu kaki, muncul di pasukan subdivisi ketiga. Sebelum pasukan subdivisi ketiga merespons, dia melangkah keluar dan bergerak lagi. Berkedip menghilang lagi. Dengan cara ini, dalam waktu kurang dari 3 detik, dia memimpin Ye Chen melalui pasukan Aula ketiga dan membunuh pengepungan. Namun, begitu sering metode misterius menyusut menjadi beberapa inci telah membuat seluruh tubuh Zixuan hampir musnah, kondisinya sangat aneh, dan dimungkinkan untuk kembali ke belatung kapan saja. Bajingan! Segera, ada kemarahan di belakangnya. Di tempat itu, mereka yang mengejar Ye Chen dan pasukan cabang ke-9 Sekte Zhengyang langsung bergabung ke satu tempat, dan sangat mengejar dan membunuh Ye Chen. Di sini, Zixuan sekali lagi melangkah ke bentangan pegunungan dengan kekuatan magisnya yang menyusut. Mengubah dunia menjadi debu. Segera, bisikan lembut terdengar, dan Zixuan dan Ye Chen terbang ke pegunungan dan menghilang. Pasukan cabang ketiga Zhengyang dan mereka yang mengejar dan membunuh Hula Ye Chen, menyapu perbukitan, dan mengejar masa lalu ke satu arah tanpa berpikir. Momentumnya luar biasa hebat. Apa tempat ini? Kejutan Ye Chen terdengar di sudut pegunungan. Pada saat ini, dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, dan yang putih tidak terlalu besar, hanya 3 atau 4 kaki. Ini adalah ruang debu yang kubuka. Selain itu, Zixuan berbisik, kita sekarang berada di sebutir pasir. Begitu menggantung, Ye Chen terkejut, dan sekali lagi mengejutkan cara Zixuan. Pada saat ini, tidak ada yang akan berpikir bahwa mereka bersembunyi di sebutir pasir. Ini adalah kekuatan magis yang hebat melawan langit. Setelah sehari, pasir dan debu akan terbuka. Zixuan berbicara lagi, dan ada sinar darah dengan cahaya di sudut mulutnya, dan seluruh tubuhnya sensia redup ke ekstrim saat ini. Terima kasih. Ye Chen menatap Zixuan dengan ekspresi aneh. Ada sedikit senyum di sudut mulut Zixuan, tapi dia sedikit mengangkat lengan batu giok, dan tangan batu giok dengan lembut menyentuh wajah Ye Chen, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh pada saat ini. Kamu, Ye Chen tampak sedikit terkejut. Limbah Kaisar, seseorang yang mengikuti Ekaristi. Zixuan tertawa, matanya menjadi kabur, dengan perubahan-perubahan, kesedihan, kelembutan, kesedihan, dan nostalgia di pipinya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.